Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mengerjakan soal filsafat ilmu. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Ainur Rafiq Ibrahim. NIM 1922511003. Jurusan Pendidikan Sosiologi semester 2. Soal yang pertama, apakah pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu sama? Yang kedua, definisi pengertian filsafat ilmu dan apa yang melatar belakangi lahirnya filsafat ilmu. Yang ketiga, uraikan fase perkembangan filsafat dan kemukakan dengan pola pikir mereka di setiap fase perkembangan filsafat. Yang keempat, sebutkan apa yang dimaksud dengan monoisme, dualisme, pluralisme, determinisme, dan teologi. Yang pertama, pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu tidak sama karena memiliki dua kata yang berbeda dan memiliki maknanya masing-masing. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu fakta, baik yang bersifat sosial maupun natural, serta telah teruji secara sistematis dan sistemis. Sedangkan pengetahuan adalah hasil dari tahu seseorang dan didapatkan setelah melakukan pengamatan terhadap suatu objek tertentu dan belum dapat dipelajari oleh umum. Yang kedua, filsafat ilmu adalah filsafat yang mempelajari seluk-beluk dan tata cara untuk memperoleh suatu pengetahuan, sumber pengetahuan, metode dan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan logis dan rasional. Yang melatar belakangi lahirnya filsafat ilmu adalah sikap pandang tentang apa hakikat ilmu dan bagaimana cara memperolehnya. Yang ketiga, zaman pra-Yunani kuno. Pada abad ke-6 sebelum Masehi mulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlainan. Sejak saat itu, orang lain mencari berbagai jawaban rasional tentang problem yang diajukan oleh alam semesta. Logika, akal, budi, dan rasio mengganti mitos. Dengan demikian, filsafat dilahirkan. Namun, pada masa ini manusia telah mulai memperhatikan keadaan alam sebagai suatu proses alam. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terutama terletak pada dominasi agama, timbulnya agama Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan keagamaan. Pada zaman ini, kebebasan kerajaan Romawi runtuh. Begitu pula dengan peradaban yang didasarkan oleh logika ditutup oleh gereja dan diganti oleh logika keagamaan. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Yang keempat, zaman Renaissance. Zaman Renaissance
ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman ini adalah manusia yang mencapai kemajuan atas hasil usahanya sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Penemuan ilmu pengetahuan modern mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Yang kelima, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penentuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmiah pengetahuan pada zaman modern sungguh sudah dirintis oleh zaman Renaissance, seperti René Descartes, tokoh yang dikenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuan dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri atas dua garis X dan Y dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi. Charles Darwin dengan teori Struggle for Life. J.J. Thomson dengan temuannya elektron. Yang keempat, monoisme adalah suatu pemahaman yang berpendapat bahwa unsur pokok dari segala sesuatu adalah unsur yang bersifat tunggal atau esa. Dualisme adalah ajaran yang menyatakan realitas itu sendiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Pluralisme berasal dari kata pluralisme. Aliran ini menyatakan bahwa realitas tidak terdiri dari satu substansi atau dua substansi, tetapi banyak substansi yang bersifat independen satu sama lain. Determinisme adalah keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. 4. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Sekian dari tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.